Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 66. Tetapi adik laki-laki Paksi itu tidak menghiraukannya. Tiba-tiba saja ia berteriak. Bunuh mereka bertiga. Kakang, teriak adik perempuan Paksi. Sementara itu, ibunya pun berlari mendekati adik Paksi itu. Dipeluknya anak itu sambil menangis. Ger. Jangan. Jangan kau bunuh kakakmu. Tetapi ibunya itu pun dikibaskannya dengan kasar. Katanya. Ia bukan saudaraku. Ibu tahu itu. Ayahnya adalah seorang jahanam yang kelak akan aku bunuh pula. Siapapun anak muda itu, tetapi jangan bunuh dia. Adik laki-laki Paksi itu tidak menghiraukannya. Sekali lagi ia berteriak kepada beberapa orang pengikutnya. Bunuh mereka bertiga. Beberapa orang pengikut Harya Wisaka yang ditugaskan mengawal anak Ki Tumenggung Sarpa Biwada dengan keras, telah menarik senjata mereka. Paksi. Sekarang jangan mencoba untuk melarikan diri dengan cara apapun juga. Itu akan merupakan kerja sia-sia. Aku tidak akan lari. Tetapi kenapa kita harus berkelahi? Adik laki-laki Paksi itu tidak menghiraukannya lagi. Sekali lagi ia berteriak lebih keras. Bunuh mereka bertiga. Lemparkan mayatnya di jalan di depan rumah ini, agar besok, orang-orang yang lewat dan menemukannya tahu, bahwa mereka tidak dapat meremehkan keluarga Tumenggung Sarpa Biwada. Raden Sutawijaya yang berdiri termangu-mangu itu pun berkata, pikirkanlah masak-masak, apakah yang kau lakukan itu sudah benar. Paksi adalah saudaramu seibu. Kalian dilahirkan dari kandungan perempuan yang sama, meskipun seandainya benar kalian berbeda ayah. Kau tidak usah mengurusi keluargaku. Sekarang kau pun telah terjebak ke dalam sarang serigala itu, menurut anggapan Paksi. Tetapi kau tidak akan menjadi bagian dari serigala-serigala itu, karena kau adalah makanan yang dilemparkan ke dalamnya. Jangan terlalu garang begitu, berkata Pangeran Benawa. Sebelum kau berada di sarang serigala, kau adalah anak yang manis. Kau kasihi kakakmu, ibumu dan adikmu. Aku tahu itu. Tetapi serigala-serigala yang garang itu telah berhasil merubah sifatmu. Kau telah kehilangan kasih sayang dan pengharapan bagi masa depanmu. Diam kau, Benawa. Besok anak tingkir yang sekarang berkuasa itu akan menangisi mayatmu yang terkapar di depan regol rumah ini. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya adik laki-laki Paksi itu sudah tidak dapat diajak berbicara lagi. Sebenarnya lah adik laki-laki Paksi itu pun berteriak. Bunuh mereka bertiga. Para pengawal anak Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu pun tidak menunggu. Mereka pun dengan serta-merta telah menyerang Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Malam itu Paksi tidak membawa tongkatnya. Karena itu, maka Paksi itu pun melawan orang-orang yang menyerangnya dengan tangannya. Ia masih belum menarik keris yang terselip di punggung. Sejenak kemudian, maka telah terjadi pertempuran yang sengit. Beberapa orang pengawal adik laki-laki Paksi itu bertempur melawan 3 orang yang kemudian bergeser turun dari pendapa. Jangan lari, teriak adik laki-laki Paksi. Kalian tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari tanganku. Malam ini adalah malam terakhir kalian. Kalian tidak akan sempat melihat fajar menyingsing sebentar nanti. Paksilah yang menjawab. Kami tidak akan lari. Kami sengaja mencarimu. Sekarang kami sudah menemukanmu. Kalian memang telah menemukan aku. Tetapi jangan bermimpi bahwa kalian akan dapat membunuhku. Sudah aku katakan, bahwa kami tidak akan membunuhmu. Kami akan memungutmu dari sarang serigala dan mengembalikanmu kepada sifat-sifatmu yang sebenarnya. Omong kosong, geram adik Paksi. Sesali nasibmu. Kalian akan mati. Paksi tidak berbicara lagi. 2 orang telah menyerangnya dengan garangnya. Sementara itu, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa pun harus bertempur masing-masing melawan 2 orang. Dalam pada itu, Paksi dan bahkan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya sempat bertanya di dalam hati, apakah anak Tumenggung Sarpa Biwada itu termasuk orang penting di dalam lingkungan para pengikut Harya Wisaka sehingga ia harus mendapat pengawalan kuat seperti itu. Namun nampaknya Harya Wisaka memang memperhatikan para pengikutnya yang masih muda-muda. Nampaknya Harya Wisaka memperhitungkan bahwa perjuangannya masih sangat panjang, sehingga diperlukan kekuatan bagi masa depan.
Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah meningkat menjadi semakin seru. Ternyata bahwa pengawal-pengawal anak itu Menggung Sarpa Biwada itu bukan orang-orang kebanyakan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Namun Paksi, apalagi Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya adalah orang-orang yang telah ditempa dengan berbagai macam ilmu. Karena itu, maka para pengawal adik Paksi itu tidak segera dapat menguasai ketiga orang yang ingin dibunuhnya itu. Bahkan semakin lama semakin nampak betapa para pengawal adik Paksi itu mengalami kesulitan. Perlahan-lahan mereka mulai terdesak, meskipun mereka sudah menggenggam senjata di tangan. Adik Paksi yang melihat bahwa Paksi berhasil mendesak kedua orang lawannya itu, mulai menjadi gelisah. Ia tahu bahwa Paksi memiliki ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, maka adik Paksi yang sudah mulai berlatih olah kanuragan itu, merasa perlu untuk melibatkan diri, ikut bertempur melawan Paksi. Ia berharap bahwa dengan demikian Paksi akan mengalami kesulitan dan apabila mungkin ia sendirilah yang akan membunuh Paksi dengan tangannya. Jika aku dapat membunuhnya, maka apabila pada suatu saat aku dapat bertemu dengan ayah, maka dengan bangga aku dapat mengatakannya. Bahkan mungkin lewat mulut ibu yang ingin mengadu kepada ayah, bahwa aku telah membunuh Paksi. Ayah akan tersenyum di saat-saat terakhirnya. Karena itulah, maka adik Paksi itu pun segera mengerahkan kemampuannya bersama-sama dengan dua orang pengawalnya untuk menghabisi Paksi tanpa ampun. Kehadiran adiknya di medan telah membuatnya semakin berharap bahwa ia akan dapat menangkapnya. Karena itu, maka Paksi pun justru telah meningkatkan ilmunya untuk melumpuhkan kedua orang pengawal adik laki-lakinya itu. Sementara itu, para pengawal yang melawan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya pun menjadi semakin terdesak pula. Mereka sama sekali tidak mampu mengatasi kemampuan ilmu Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Setiap kali para pengawal itu terpelanting jatuh. Jika mereka segera bangkit kembali, maka kawannya lah yang terlempar dari arena. Dalam pada itu, kedua pengawal adik Paksi yang bertempur melawan Paksi pun seakan-akan sudah tidak berdaya lagi. Pada saat-saat terakhir, Paksi pun sudah bersiap-siap menangkap adiknya. Namun ia harus berhati-hati. Anak itu dapat saja melakukan sesuatu yang tidak diduga-duga. Namun Paksi itu terkejut bukan kepalang. Ketika adik Paksi itu menjadi berputus asa karena merasa tidak mungkin lagi dapat melawan kemampuan ilmu Paksi serta Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, maka adik Paksi pun tiba-tiba telah meloncat menerkam adik perempuannya. Dengan pisau belati adik Paksi itu mengancam leher adik perempuannya sambil berteriak. Jika kalian tidak menghentikan pertempuran, gadis kecil ini akan mati. Ger, teriak ibu Paksi. Tetapi adik laki-laki Paksi itu tidak mau melepaskannya. Bahkan sambil menyeret gadis kecil itu beberapa langkah surut ia berteriak. Semuanya berdiri di tangga pendapa. Cepat. Gadis kecil itu mencoba untuk meronta dan berteriak. Suaranya tersendat di lehernya yang tertekan oleh tangan kakaknya. Ibu. Kakang Paksi, suaranya patah-patah, diam kau. Pisau ini dapat memutuskan tenggorokanmu. Gadis kecil itu menjadi sangat ketakutan. Apalagi ketika ia diseret beberapa langkah surut. Lepaskan adikmu, berkata Paksi. Jika kau ingin menukar dengan aku, lakukanlah. Aku tidak akan melawan. Kau tentu akan berbuat licik, teriak adik laki-lakinya. Tidak. Aku benar-benar akan menyerah. Tetapi lepaskan adikmu. Bukankah gadis kecil itu adikmu? Jika kau tidak mengakui aku sebagai saudaramu, maka kau tidak dapat ingkar bahwa anak itu adalah adikmu. Persetan dengan hubungan keluarga. Siapapun, tetapi yang tidak berarti bagi perjuanganku, akan dapat aku singkirkan. Sekarang kau berbuat demikian terhadap adikmu sendiri. Kau pikir Harya Wisaka tidak dapat berbuat seperti itu terhadapmu yang justru orang lain. Jika kelak Harya Wisaka berhasil mendapat kekuasaan, maka orang-orang yang dianggapnya tidak berarti tentu akan disingkirkan dengan sikap seperti yang kau katakan itu. Siapapun yang tidak berguna lagi baginya, akan disingkirkannya. Bohong. Renungkan. Diam. Tidak seorang pun di antara kalian yang dapat mencoba melawan. Naiklah ke tangga pendapa. Cepat. Paksi tidak mempunyai pilihan lain. Demikian pula Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Mereka bertiga telah naik ke tangga pendapa.
Mereka pun kemudian berdiri termangu-mangu. Bahkan ketika ibunya melangkah mendekati, adik laki-laki Paksi itu pun berteriak. Ibu juga harus naik ke tangga pendapa. Cepat. Sementara itu, adik perempuannya itu pun masih saja memanggil-manggil. Ibu, ibu. Kakang Paksi, tolong aku. Paksi menggeretakkan giginya. Ia tidak mengira sama sekali kalau racun yang ditaburkan oleh ayahnya itu sudah merasuk demikian dalamnya sampai ke tulang. Lepaskan anak itu. Kau dapat membawa aku dan jika kau akan membunuhku, lakukanlah. Tetapi jangan kau sakiti anak itu, geram Paksi. Adik laki-laki Paksi itu nampak ragu-ragu. Tetapi ketika ia melihat Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, maka ia pun berkata di dalam hatinya. Mungkin aku dapat membunuh Paksi. Tetapi kedua orang itu tentu tidak mau mengorbankan dirinya. Mereka tentu tidak akan peduli lagi. Apakah aku akan membunuh gadis kecil ini atau tidak? Sementara itu, kami tidak akan dapat melawan meskipun mereka tinggal berdua. Lepaskan anak itu, teriak Paksi. Tetapi adik laki-lakinya itu berkata, aku akan membawa anak ini. 2 orang pengawalku akan mengawasi kalian. Jika kalian mencoba mengejar kami, maka anak ini akan mati. Sementara itu, jika Fajar menyingsing sedangkan kedua orangku yang mengawasi kalian belum juga menyusul kami, maka anak ini juga akan mati. Tetapi anak itu adikmu. Adikmu sendiri, tangis ibunya. Aku tidak peduli. Sudah aku katakan, untuk kepentingan perjuanganku, siapapun dapat dikorbankan. Tetapi jangan adikmu. Jangankan adikku, ibuku dan siapapun dapat saja dikorbankan jika itu menguntungkan perjuanganku. Perjuangan Harya Wisaka untuk menciptakan masa depan yang baik bagi Pajang. Tangis ibunya mengeras. Sementara itu, adik laki-laki Paksi itu pun berkata lantang kepada para pengawalnya yang semula sudah tidak berpengharapan. Marilah. Kita pergi. 2 orang di antara kalian tinggal di sini untuk mengawasi agar orang-orang itu tidak memburu kami. Jangan takut. Jika Fajar menyingsing dan kalian belum menyusul kami karena orang-orang di rumah ini berbuat curang terhadapmu, maka anak ini akan mati. Hampir bersamaan para pengawal itu mengangkat wajahnya. Sebenarnya lah cahaya merah sudah mulai membayang di langit. Sebentar lagi, Fajar akan menyingsing. Matahari pun akan terbit. Tidak seorang pun dapat menahan ketika adik laki-laki Paksi itu meninggalkan halaman sambil mengancam gadis kecil itu dengan pisau belati di lehernya. 2 orang pengawal masih berada di halaman itu. Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya pun tidak dapat bertindak terhadap mereka. Mereka tidak dapat memperhitungkan, apakah jika keduanya tidak menyusul adik laki-laki Paksi itu pada saat Fajar menyingsing, gadis kecil itu benar-benar dibunuh atau hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Apalagi ketika ibu Paksi yang menangis itu berkata, jangan berbuat sesuatu yang dapat membahayakan nyawa adikmu, Paksi. Paksi pun patuh terhadap ibunya demikian pula Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Mereka tidak berbuat sesuatu terhadap kedua orang pengawal itu. Beberapa saat menjelang Fajar, maka kedua orang itu pun mulai bergeser mendekati regol halaman. Seorang di antara mereka berkata, jangan berbuat macam-macam jika kalian tidak ingin kepala gadis kecil itu terpisah dari tubuhnya. Kami tidak main-main. Bagi kami, tidak ada yang lebih berharga dari perjuangan kami. Tidak ada yang beranjak dari tempatnya. Mereka tidak mau gadis kecil itu menjadi korban kegilaan para pengikut Harya Wisaka. Ketika kedua orang itu hilang di balik pintu regol, maka Paksi pun segera meloncat turun sambil berkata, kita ikuti orang-orang itu. Namun ibunya pun segera berteriak. Jangan berbuat sesuatu yang dapat membahayakan nyawa anak itu. Paksi tertegun. Ia melihat air mata masih mengalir membasahi pipi perempuan itu. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya pun tertegun pula. Namun ketiganya akhirnya tidak dapat meninggalkan Nyi Tumenggung. Sudahlah, ibu, berkata Paksi kemudian. Nyi Tumenggung itu pun kemudian memeluk Paksi dengan eratnya, seakan-akan tidak akan dilepaskannya lagi. Tinggal kau yang sekarang ada padaku, Paksi. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi, ibu. Aku akan tetap berada bersama ibu. Tetapi aku minta waktu untuk mencari anak itu. Siapa yang kau maksud?
Adik-adikku. Berbahaya sekali, Paksi. Setidak-tidaknya aku harus menemukan gadis kecil yang ketakutan itu. Ia tidak akan dibawa sampai jauh. Anak itu akan menghambat perjalanan. Anak itu tentu segera dilepaskan. Apakah kakaknya tidak akan menyakitinya? Tidak. Aku kira tidak, Ibu. Ia tidak bersungguh-sungguh. Ia hanya ingin menyelamatkan diri. Ibunya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis. Hati-hatilah, Paksi. Cari adik perempuanmu itu. Bawa ia kepadaku. Baik, Ibu. Paksi pun kemudian minta diri kepada ibunya. Demikian pula Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Demikian mereka turun ke jalan, maka Raden Sutawijaya pun berkata. Pada satu sisi, Harya Wisaka benar-benar berhasil. Apa yang berhasil, Raden? Bertanya Paksi. Ia berhasil membentuk watak orang-orangnya menjadi seakan-akan tidak berpribadi lagi. Mereka menjadi semacam alat yang tidak lagi sempat mempergunakan nalarnya. Sementara itu langit pun menjadi terang oleh warna merah kekuning-kuningan. Jalan pun mulai hidup. Satu dua orang melintas ke arah yang berbeda-beda dan keperluan yang berbeda-beda pula. Ada yang akan pergi ke pasar untuk berbelanja, tetapi ada yang ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Ada yang akan bepergian mumpung masih pagi, tetapi ada juga yang melintas dengan tergesa-gesa karena keperluannya yang mendesak. Paksi merenungi kata-kata Raden Sutawijaya. Ia memang menjadi heran. Dalam waktu yang singkat, adiknya benar-benar telah berubah. Tetapi menurut Paksi, itu bukan saja karena keberhasilan Harya Wisaka dan pendukung-pendukungnya, tetapi Ki Tumenggung Sarpa Biwada sendiri telah menanamkan kebencian di hati anak laki-lakinya itu, terhadap keluarganya sendiri. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka memang tidak tahu pasti, kemana mereka harus pergi. Tetapi menilik apa yang dikatakan oleh adik laki-lakinya, Paksi dapat menduga bahwa mereka pergi ke luar kota, sedangkan jalan yang akan mereka tempuh, nampaknya sudah dipersiapkan lebih dahulu. Namun mereka tidak tahu, jalan yang manakah yang akan dilalui oleh adik laki-laki Paksi itu. Kita harus mengelilingi dinding kota. Pintu-pintu gerbang di beberapa penjuru, serta gerbang butulan di beberapa tempat, berkata Paksi. Iya, sahut Pangeran Benawa. Namun katanya kemudian. Tetapi mungkin mereka tidak melewati gerbang yang manapun. Mungkin mereka meloncati dinding atau menerobos terowongan-terowongan sungai di hilir dan di udik. Terowongan-terowongan air itu semuanya diawasi, berkata Raden Sutawijaya. Sulit bagi mereka untuk keluar lewat terowongan di hilir maupun di udik. Mungkin mereka masih tetap berada di dalam kota, desis Pangeran Benawa. Paksi mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa banyak kemungkinan dapat terjadi. Mungkin adik laki-lakinya itu memang tidak benar-benar pergi keluar kota. Seperti Harya Wisaka, ia hanya ingin menyesatkan orang-orang yang mencarinya. Bahkan mungkin orang-orangnya dalam tugas sandi mengetahui bahwa ia sedang dicari oleh Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya itu menempuh arah menurut perhitungan mereka. Tempat-tempat yang paling mungkin dilewati. Adik perempuan Paksi itu tentu akan ditinggalkan begitu saja, karena untuk membawanya lebih jauh, justru akan merepotkannya. Ketiganya memang menjadi gelisah, ketika panas matahari mulai terasa menggatalkan kulit, mereka berjalan semakin cepat menelusuri lorong-lorong, bahkan semak-semak. Ketiga orang itu tertegun ketika melihat beberapa orang anak muda berdiri mengerumuni sesuatu. Karena itu dengan tergesa-gesa mereka mendekati mereka. Ketiganya terkejut ketika mereka melihat seorang gadis yang terbaring diam di atas rerumputan kering. Matanya terpejam. Pakaiannya tampak kusut. Ternyata gadis kecil menginjak usia remaja itu adalah adik Paksi. Tetapi ketika ia menyibak beberapa orang anak muda yang mengerumuninya, maka mereka pun telah mendorong Paksi. Seorang di antara mereka berkata, "Mau apa kau, hi?" Paksi memandang anak muda itu dengan tajamnya. Sementara anak muda itu berkata, "Kami yang menemukan gadis cantik itu. Kamilah yang berhak membawanya." "Kau akan membawanya kemana?" "Terserah kepada kami," jawab anak muda itu. Paksi memandang beberapa orang anak muda yang mengerumuni adik perempuannya itu.
Wajah-wajah mereka nampak garang. Pakaian mereka pun tidak menentu. Ada di antara mereka yang nampaknya masih terpengaruh oleh tuak yang baunya tercium dari mulut mereka. "Itu adikku," berkata Paksi. "Omong kosong," geram anak muda yang masih sedikit mabuk. "Kau tentu juga tertarik pada parasnya yang cantik. Kulitnya yang kuning dan bibirnya yang mungil itu. Pergi. Kami akan membawanya kemana kami inginkan." "Itu adikku, kau dengar. Ia diculik orang semalam." "Aku tidak menculik gadis ini. Ketika kami lewat jalan kecil ini, kami menemukannya dalam keadaan seperti ini. Jika demikian, kenapa kalian tidak menolongnya?" "Kami akan menolongnya. Kami akan membawanya pulang." "Apa yang akan kalian lakukan terhadap gadis kecil ini?" bertanya Paksi. Anak muda itu memandang Paksi dengan tegang. Namun ia pun kemudian tertawa. Demikian pula kawan-kawannya tertawa pula. Seorang yang bertubuh tinggi kekar maju selangkah sambil menjawab. "Kami akan memperlakukannya sebagaimana akan kau lakukan atas gadis cantik ini. Aku akan membawanya pulang. Gadis kecil itu adalah adikku." "Apakah kalian tidak mendengar?" Suara Paksi mulai meninggi. "Pergilah," berkata orang bertubuh tinggi kekar itu. "Jangan ganggu kami. Jika kami menemukan gadis cantik ini, itu adalah rejeki kami. Kalian tidak usah menjadi iri. Aku peringatkan sekali lagi. Anak itu adalah adikku. Ia sudah bukan anak-anak lagi. Ia sudah pantas bersuami." "Cukup." Paksi telah kehilangan kesabarannya. "Minggir. Aku akan membawa adikku pulang." "Apa?" bertanya orang yang bertubuh tinggi kekar itu. "Kau berani membentak aku? Nampaknya kau belum mengenal siapa kami." "Kalian siapa?" "Kami yang berkuasa di lingkungan ini. Semua orang harus tunduk kepada kami." "Aku tidak peduli," jawab Paksi. "Tetapi itu adalah adikku. Aku harus menyelamatkannya. Juga menyelamatkan dari tangan kalian, anak-anak muda edan yang tidak tahu diri." Dalam suasana seperti ini, masih ada saja anak-anak muda yang tidak mempunyai tempat berpijak. Wajah anak muda yang bertubuh tinggi kekar dan yang masih terpengaruh oleh tuak itu memandang Paksi dengan heran. Katanya, "Kau ingin mulutmu aku sumbat? Kalian sama gilanya dengan para pengikut Harya Wisaka. Atau kalian memang pengikut Harya Wisaka?" Anak-anak muda itu terkejut mendengar nama Harya Wisaka. Dengan serta-merta seorang di antara mereka berkata, "Kami tidak mempunyai sangkut paut dengan Harya Wisaka." "Jika demikian, minggir," bentak Paksi. Tetapi anak muda itu tertawa. Kawan-kawannya pun tertawa pula. Seorang di antara mereka berkata, "Kau ingin menakut-nakuti kami dengan menyebut kami pengikut Harya Wisaka? Kau salah, Kisanak. Kami pun dapat menuduh kalian pengikut Harya Wisaka." Paksi tidak sabar lagi. Didorongnya anak muda yang bertubuh tinggi kekar yang berdiri di hadapannya. Ternyata tenaga Paksi tidak dapat dilawannya. Anak muda itu terdorong beberapa langkah surut dan jatuh terbanting di tanah. Kawan-kawannya pun terkejut. Dengan serta-merta ia pun bangkit berdiri sambil berkata, "Orang yang tidak tahu diri. Kami akan mencincangmu sampai lumat di sini. Tidak ada orang yang melihatnya. Perempuan ini akan kami bawa pulang dan akan menjadi kelangenan kami sampai kami menjadi jemu dan menemukan gadis lain yang masih segar." Paksi tidak menjawab. Tiba-tiba saja tangannya terayun menghantam bibir orang itu. Anak muda yang bertubuh tinggi kekar dan yang kepalanya masih dipengaruhi oleh tuak itu pun berteriak kesakitan. Sekali lagi tubuhnya terlempar. Justru lebih keras, sehingga membentur sebatang pohon besar yang tumbuh di pinggir lorong itu. Sekali lagi kawan-kawannya terkejut. Namun mereka pun menjadi marah pula. Seorang di antara mereka berkata lantang, "Hancurkan anak itu, biar ia tahu siapa kita." Sekelompok anak-anak yang marah itu tidak menunggu lagi. Serentak mereka menyerang Paksi. Tetapi Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya tidak membiarkan Paksi berkelahi sendiri melawan sekelompok anak-anak muda yang sebagian masih mabuk itu. Bertiga mereka bergerak serentak menghadapi anak-anak muda yang nampak garang itu. Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya tidak memerlukan waktu yang lama.
Demikian anak-anak muda itu menyerang, maka satu demi satu mereka terpelanting jatuh. Beberapa orang masih berusaha bangkit. Tetapi yang lain hanya dapat menggeliat dan mengerang kesakitan. Punggung mereka rasa-rasanya menjadi patah. Tetapi agaknya anak-anak muda itu tidak mau menerima kenyataan itu begitu saja. Seorang di antara mereka masih sempat melarikan diri. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke rumah yang tidak terlalu jauh dari arena perkelahian itu. Ke rumah seorang bebahu, ayah dari salah seorang anak yang terlibat dalam perkelahian itu. Ada apa? Mukim, Paman. Kenapa Mukim? Bentak Paksi. Mukim dipukuli orang. Hi, siapa yang berani memukuli Mukim? Tidak tahu, Paman. Apakah Mukim sendiri? Tidak, Paman. Kami beberapa orang di lorong itu. Yang memukuli Mukim berapa orang? Entahlah, Paman. Tetapi Mukim itu dipukuli. Bebahu itu tidak berpikir panjang. Diambilnya parangnya yang terselip di dinding. Dengan geram ia pun berkata, siapa orang gila yang berani memukuli Mukim? Nampaknya ia belum mengenal aku. Dengan tergesa-gesa bebahu itu pun pergi ke arena perkelahian. Namun ketika ia sampai di arena itu, perkelahian sudah selesai. Beberapa orang anak muda terbaring berserakan sambil mengerang kesakitan. Di antara mereka terdapat Mukim. Bebahu yang datang dengan tergesa-gesa itu tertegun. Ia melihat 3 orang sedang mengerumuni seorang gadis yang terbaring diam. Mereka itu yang memukuli Mukim. Kenapa mereka memukuli Mukim? Mereka menculik gadis itu. Kami mencoba mencegahnya. Tetapi mereka melawan. Kenapa tidak kalian pukuli saja mereka sampai pingsan? Ternyata mereka tidak dapat kami kalahkan. Hi! Kalian sebanyak itu tidak dapat mengalahkan 3 orang tikus kecil itu. Ternyata mereka terbiasa berkelahi. Bebahu itu pun kemudian melangkah mendekati Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, justru pada saat Paksi mengangkat adik perempuannya. Hi, akan kau bawa kemana gadis itu? Bertanya bebahu yang melangkah semakin dekat itu. Ini adikku. Benarnya terjadi. Omong kosong, sahut anak muda yang memanggil bebahu itu. Sementara itu, Mukim dengan susah payah bangkit berdiri. Ia adalah anak muda yang tubuhnya tinggi kekar itu. Dengan lengan bajunya ia mengusap mulut dan hidungnya yang berdarah. Mereka adalah orang-orang gila, ayah, berkata Mukim. Mereka menculik anak perempuan itu. Bebahu itu mengerutkan keningnya. Meskipun tidak saling menyepakati, namun yang dikatakan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh anak muda yang memanggil ayah Mukim itu. Bebahu itu pun kemudian berdiri sambil bertolak pinggang. Dengan lantang ia pun berkata, tinggalkan gadis itu. Siapakah kau? Bertanya Raden Sutawijaya. Aku Kamitua Padukuhan ini. Gadis ini adalah adik kawanku. Semalam suntuk kami mencarinya. Ternyata kami menemukannya di sini. Orang itu bohong, Paman, berkata anak muda yang memanggil bebahu itu, sementara Mukim pun yang kesakitan itu berkata. Kami berpapasan dengan mereka, ayah. Seorang di antara mereka mendukung gadis yang pingsan itu. Tinggalkan gadis itu, bentak bebahu itu. Kami akan membawanya, jawab Raden Sutawijaya. Tinggalkan gadis itu, kau dengar, bebahu itu berteriak. Tetapi Raden Sutawijaya menjawab dengan tegas. Tidak. Bocah Eden, apakah aku harus memaksamu? Dipaksa atau tidak, kami akan pergi sambil membawa gadis kecil itu. Kawanku akan membawanya pulang dan menyerahkannya kepada ibunya. Anak demit. Kau memang harus dibuat jera. Mukim yang masih saja berdesah menahan sakit berkata. Ayah harus tegas menghadapi anak-anak gila seperti itu. Bebahu itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata. Aku masih memberimu kesempatan. Kami akan pergi sambil membawa gadis itu, kau dengar Ki Kamitua. Bebahu itu tidak dapat menyabarkan diri lagi. Tangannya pun segera terayun menyambar ke arah wajah Raden Sutawijaya. Namun dengan cepat Raden Sutawijaya menghindar sehingga tangan itu tidak menyentuhnya. Akulah yang memberimu kesempatan, Ki Kamitua. Pergi, atau kau akan mengalami nasib seperti anak-anak yang sedang mabuk itu. Cium bau mulut anakmu.
Tentu kau mengenal bau apakah itu? Atau kau justru berbangga bahwa anakmu mabuk? Ki Kamitua menjadi marah sekali. Orang yang menantangnya ini masih jauh lebih muda daripadanya. Karena itu, maka tanpa menjawab, bebahu itu segera meloncat menyerang Raden Sutawijaya. Tetapi Raden Sutawijaya tidak memberinya kesempatan. Justru pada saat ia meloncat menyerang, kaki Raden Sutawijaya yang terjulur menyamping tepat mengenai perutnya. Bebahu itu terdorong beberapa langkah surut. Perutnya terasa menjadi mual. Nafasnya terasa menyesakkan dadanya. Tetapi Ki Kamitua yang menjadi sangat marah itu justru sekali lagi meloncat menyerangnya. Dengan memutar tubuhnya, kakinya terayun mendatar mengarah ke kening Raden Sutawijaya. Namun Raden Sutawijaya melihat kaki lawannya yang terayun itu. Justru karena itu, maka Raden Sutawijaya itu pun merendahkan diri dan menyapu kaki bebahu itu yang lain. Bebahu itu pun terbanting jatuh seperti sebatang pohon yang rebah. Ayunan kakinya justru membuatnya semakin terpelanting-terbanting di tanah. Ketika ia mencoba dengan cepat bangkit, ternyata Raden Sutawijaya telah menunggunya. Demikian bebahu itu tegak berdiri, maka tangan Raden Sutawijaya telah menghantam perutnya. Raden Sutawijaya tidak mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Namun bebahu itu sudah terbungkuk-bungkuk kesakitan. Ketika tangan Raden Sutawijaya menekan kepala bebahu itu, maka bebahu itu pun jatuh tertelungkup. Wajahnya tersuruk ke dalam tanah yang berdebu, sehingga segumpal tanah telah masuk ke dalam mulutnya. Ketika bebahu itu bangkit, maka kemarahannya menyala sampai ke ubun-ubun. Matanya yang terasa pedas menjadi merah. Mulutnya yang kotor dan hidungnya yang kulitnya terkelupas, membuat bebahu itu kehilangan pertimbangannya. Dengan lantang ia pun berteriak. Pukul kentongan dengan irama titir. Gila. Raden Sutawijaya mencoba mencegahnya. Dalam masa kalut ini, kentongan dengan irama titir akan dapat mengundang keresahan banyak orang. Persetan. Kau memang harus ditangkap. Anak muda yang memanggil bebahu itu tidak menunggu lagi. Ia pun segera berlari ke rumah terdekat. Sejenak kemudian, terdengar suara kentongan dengan irama titir. Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi memang menjadi berdebar-debar. Sementara itu, adik perempuan Paksi itu pun mulai menggeliat. Sementara itu, bebahu yang wajahnya menjadi sangat kotor itu pun menggeram. Sebentar lagi, kalian akan mati dicincang orang-orang padukuhan ini. Jangan menyesal. Ki Kamitua, geram Raden Sutawijaya. Aku peringatkan, jangan melibatkan orang-orang padukuhan. Mungkin kalian berhasil membunuh kami. Tetapi lebih dari separuh penghuni padukuhanmu juga akan mati. Seorang di antara kami, nilainya lebih dari 25 orang padukuhanmu. Wajah Ki Kamitua menjadi tegang. 75 orang lebih dari penghuni padukuhanmu akan mati. Itu pun belum tentu kalian berhasil menangkap kami. Kau kira kalian itu siapa? Iblis, jin, genderuwo yang dapat menghilang. Coba saja, Ki Kamitua. Tetapi jika benar-benar terjadi, maka kematian orang sebanyak itu adalah tanggung jawabmu. Kami bertiga akan mempertahankan hidup kami berapapun banyaknya kami harus membunuh. Wajah Ki Kamitua memang menjadi tegang. Sementara itu, suara kentongan dengan irama titir itu telah disambut oleh kentongan yang lain sambung bersambung. Dalam pada itu, orang-orang yang mendengar suara kentongan dengan irama titir itu pun segera keluar dari rumah mereka. Bahkan yang berada di sawah atau di pategalan pun telah berlari-lari pulang. Suasana yang sedang dipanasi oleh kegiatan Harya Wisaka itu membuat banyak orang cepat menjadi cemas oleh isyarat-isyarat yang mendebarkan. Beberapa saat kemudian, beberapa orang pun telah berdatangan. Bahkan ada di antara mereka yang membawa senjata. Seorang yang berkumis lebat, berjalan dengan tergesa-gesa diiringi oleh orang-orang padukuhan. Ada apa Ki Kamitua? Bertanya orang yang berkumis lebat itu. Mereka akan menculik gadis itu. Dalam pada itu, adik perempuan Paksi itu pun telah menjadi sadar. Ketika ia membuka matanya, pandangannya yang kabur melihat seseorang yang sangat dikenalnya, berjongkok di sisinya. Ketika penglihatannya menjadi semakin jelas, maka gadis itu mulai menangis. Jangan menangis. Aku ada di sini, desis Paksi. Gadis itu tiba-tiba saja memeluk Paksi. Tangisnya menjadi semakin keras. Kakang, Kakang. Jangan tinggalkan aku. Kamitua itu termangu-mangu sejenak.
Ternyata gadis itu memang adik dari anak muda yang dikatakan akan menculiknya itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bertanya orang berkumis itu. Anak itu, Ki Demang, jawab Ki Kamitua. Kenapa dengan anak itu, orang yang bertubuh tinggi, besar dan berkumis lebih lebat lagi dari kumis Ki Demang itu pun bertanya pula. Anak itu akan menculik gadis itu, Ki Jagabaya, jawab Ki Kamitua mulai gagap. Tetapi gadis itu adiknya. Ia hanya mengaku-aku, Ki Jagabaya. Yang mengaku-aku siapa? Anak muda itu. Tetapi gadis itu menyebutnya Kakang. Kau dengar bahwa gadis itu minta perlindungannya. Ki Kamitua memang menjadi bingung. Namun dalam pada itu, terdengar derap kaki beberapa ekor kuda yang mendatangi. Dalam suasana yang panas itu, maka suara kentongan dalam irama titir itu telah mengundang sekelompok prajurit. Mungkin saja telah terjadi benturan antara orang-orang padukuhan dengan para pengikut Harya Wisaka. Demikian beberapa orang prajurit itu mendekat, tiba-tiba saja Ki Kamitua itu pun berteriak. Mereka adalah pengikut Harya Wisaka. Yang mendengar teriakan Ki Kamitua itu terkejut. Bahkan Ki Demang dan Ki Jagabaya pun terkejut pula. Apa katamu? Bertanya Ki Demang. Mereka adalah pengikut Harya Wisaka. Tetapi kau tadi tidak mengatakan seperti itu. Tadi kau sebut anak-anak itu hendak menculik gadis. Padahal gadis itu adalah adiknya. Aku sebenarnya masih ingin mengambil cara yang lebih lunak, Ki Demang. Tetapi setelah para prajurit datang, aku tidak dapat mengatakan lain, kecuali bahwa mereka adalah para pengikut Harya Wisaka, termasuk gadis itu. Dari mana kau tahu? Bertanya perwira prajurit yang memimpin sekelompok prajurit berkuda itu. Ki Kamitua memang agak menjadi gagap. Namun ia pun menjawab. Kami di sini semuanya tidak mengenal mereka. Mereka berjalan mengendap-endap. Nampaknya mereka akan pergi ke terowongan air di sebelah. Mereka sedang berusaha menyusup keluar. Perwira itu memandang Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya sejenak. Ketiganya memang mengenakan pakaian orang kebanyakan, sehingga mereka menjadi tidak mudah dikenalinya. Dengan nada berat pemimpin sekelompok prajurit itu pun kemudian memberikan perintah kepada para prajurit. Siapapun mereka, bawa mereka ke barak. Kita akan memeriksa mereka di barak nanti. Tetapi sebelum para prajurit itu bergerak, Pangeran Benawa telah maju beberapa langkah sambil berkata lantang. Tangkap anak-anak muda itu. Para prajurit itu terkejut. Pemimpin sekelompok prajurit itu justru tercenung sejenak. Sementara Pangeran Benawa berkata lantang. Tangkap mereka. Kalian dengar perintahku. Pemimpin prajurit itu mengerutkan dahinya. Dia matinya Pangeran Benawa dengan seksama. Ia pernah melihat dan mengenal orang itu. Ketika Pangeran Benawa menunjuk kepada anak-anak muda yang kebingungan itu, perwira itu pun tiba-tiba menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah Pangeran Benawa. Namun sebelum ia mengucapkan sesuatu, Pangeran Benawa yang mengerti bahwa perwira itu dapat mengenalinya segera berkata. Siapapun aku, tetapi dengar perintahku. Perwira itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling kepada prajurit-prajuritnya sambil meneriakkan perintah. Tangkap anak-anak muda itu. Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Kamitua menjadi bingung. Dengan gagap Ki Kamitua itu pun berkata. Bukan mereka yang menjadi pengikut Harya Wisaka. Tetapi ketiga orang serta gadis itu. Aku tidak peduli apakah mereka pengikut Harya Wisaka atau bukan. Seandainya mereka bukan pengikut Harya Wisaka, mereka sama jahatnya dengan para pengikut Harya Wisaka itu. Mereka telah berniat untuk membawa gadis itu. Bukan untuk mendapat pertolongan, tetapi justru karena kepuasan mereka. Tidak seorang pun sempat melarikan diri. Para prajurit itu bergerak dengan cepat sambil mengacukan senjata mereka. Tangkap pula Kamitua itu. Kenapa? Kenapa aku harus ditangkap? Bertanya Kamitua itu dengan gagap. Kau telah memfitnah. Kau sebut kami pengikut Harya Wisaka bukan karena kau curiga terhadap kami. Tetapi karena kau sudah terlanjur membela anakmu yang mabuk itu. Ki Demang yang kebingungan itu tiba-tiba bertanya. Siapakah kau sebenarnya sehingga perintahmu dipatuhi oleh para prajurit? Kau tidak perlu tahu, jawab Pangeran Benawa. Yang penting, awasi lingkunganmu. Kau lihat bahwa anak-anak muda itu adalah anak-anakmu.
Aku Demang yang memimpin daerah ini. Aku harus tahu pasti apa yang terjadi di sini. Kau percaya bahwa yang datang ini sekelompok prajurit? Ki Demang termangu-mangu. Biarlah mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ki Demang dan Ki Jagabaya tidak dapat mendesak. Mereka hanya berdiri termangu-mangu ketika para prajurit menangkap anak-anak muda itu serta sekaligus Ki Kami Tua. Sementara itu beberapa orang prajurit memang bertanya-tanya di dalam hati. Namun sebagai prajurit mereka mematuhi perintah perwira yang memimpin mereka. Ketika para prajurit itu sudah siap untuk membawa anak-anak muda dan Ki Kami Tua bersama mereka ke barak, perwira yang memimpin sekelompok prajurit itu telah menghadap Pangeran Benawa sambil berdesis perlahan. Kami menunggu perintah. Bawa mereka ke barak. Nanti aku akan menemui mereka. Hamba, Pangeran. Jangan sebut di hadapan mereka. Hamba, Pangeran. Pergilah. Perwira itu pun segera memberikan perintah kepada para prajuritnya untuk segera bergerak. Namun beberapa orang anak muda mulai merengek. Seorang di antara mereka menangis. Tolong aku, Ki Demang. Ibuku akan mencari aku. Tetapi Pangeran Benawalah yang menyahut. Beritahu ibunya bahwa anaknya telah mabuk dan hampir saja terjerumus ke dalam tindak nista yang akan membuat namanya cacat seumur hidup. Beritahu bahwa anak itu sekarang berada di barak prajurit di ujung jalan yang menuju ke pintu gerbang samping. Ki Demang berdiri termangu-mangu. Sementara anak itu masih saja menangis. Ki Jagabaya, tolong aku. Aku tidak ikut-ikutan mereka untuk membawa gadis itu. Mulutmu masih berbau tuak, sahut Pangeran Benawa. Para prajurit tidak menghiraukan tangisnya. Ki Demang dan Ki Jagabaya tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara Ki Kami Tua pun telah ikut bersama para prajurit itu pula. Demikian mereka menghilang di tikungan, maka Pangeran Benawa itu pun kemudian berkata kepada Paksi. Bawa adikmu pulang. Paksi tidak menyahut. Nampaknya Pangeran Benawa tidak ingin dirinya dikenali oleh Ki Demang, Ki Jagabaya dan orang-orang yang berada di tempat itu. Ketika Paksi akan mendukung adiknya, maka adik perempuannya itu pun berkata, Aku dapat berjalan sendiri, Kakang. Kau masih sangat lemah. Tidak. Aku sudah baik sekarang. Kau tadi pingsan. Aku hanya ketakutan. Pangeran Benawa pun kemudian berkata kepada Ki Demang. Kami minta diri. Lain kali hati-hati dengan anak-anak mudamu itu, Ki Demang. Hampir saja gadis ini menjadi korban mereka seandainya kami terlambat datang. Ki Demang tidak menjawab. Dipandanginya Pangeran Benawa, Raden Sutawijaya dan Paksi berganti-ganti. Sementara itu Raden Sutawijaya itu pun mendekatinya sambil berdesis. Jangan bingung, Ki Demang. Urusi saja anak-anakmu yang nakal itu. Jika Ki Kami Tua pulang, beritahu bahwa sebaiknya ia tidak perlu membuat kesaksian palsu seperti itu. Ki Demang masih saja kebingungan. Namun Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi tidak menghiraukannya lagi. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Paksi melangkah perlahan-lahan sambil membimbing adik perempuannya. Demikian mereka memasuki halaman rumahnya, maka ibunya yang masih duduk menunggu di peringgitan segera menghambur turun ke halaman. Dipeluknya anak gadisnya sambil menangis. Demikian pula adik perempuan Paksi itu pun menangis pula. Sudahlah, berkata Paksi. Marilah, kita duduk pula di peringgitan. Sejenak kemudian, mereka telah duduk bersama-sama di peringgitan. Seorang pembantu Nyi Tumenggung menghidangkan minuman hangat bagi mereka yang nampak letih lahir dan batinnya. Apa yang dilakukan kakakmu atasmu, Ger? Bertanya Nyi Tumenggung dengan suara bergetar. Aku diseret, Ibu. Aku sangat ketakutan. Setiap kali kakang mengancam akan membunuh jika aku berteriak. Sehingga akhirnya aku pingsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ketika aku sadar, aku melihat kakang Paksi di sebelahku. Nyi Tumenggung memandang Paksi sejenak. Namun Paksi pun berkata kepada adiknya. Sekarang pergilah ke Pakiwan. Mandi dan berganti pakaian agar kulitmu tidak menjadi gatal. Gadis yang tumbuh remaja itu mengangguk kecil. Katanya. Aku mandi dahulu, Ibu. Ibunya mengangguk. Katanya. Mandilah, biar tubuhmu menjadi segar.
Adik perempuan Paksi itu memang ragu-ragu ketika ia masuk ke Pakiwan. Rasa-rasanya kakaknya yang telah menyeretnya itu masih saja berada di sekitarnya. Namun ketika ia melihat seorang pembantunya laki-laki sedang membelah kayu tidak jauh dari Pakiwan, maka gadis itu pun menjadi lebih berani. Baru ketika adik perempuannya meninggalkan peringgitan, Paksi menceritakan apa yang hampir saja terjadi atas adik perempuannya itu. Yang Maha Agung masih melindunginya, terdengar suara Nyi Tumenggung itu sendat. Lalu katanya, "Terima kasih, Pangeran, terima kasih Raden, bahwa Pangeran dan Raden telah membantu Paksi menyelamatkan adik perempuannya." "Paksilah yang telah melakukannya, Bibi," desis Pangeran Benawa. Tentu bukan hanya Paksi, suaranya merendah. "Tetapi kenapa kakaknya tiba-tiba menjadi liar seperti itu?" "Ciri para pengikut Harya Wisaka, Bibi. Menurut mereka, apapun dapat mereka korbanku bagi perjuangan mereka. Mereka dibenarkan untuk melakukan segala macam cara untuk memenangkan perjuangan, meskipun cara itu bertentangan dengan nilai-nilai serta tatanan kehidupan," desis Raden Sutawijaya. "Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Seperti Ki Tumenggung Sarpa Biwada yang tidak lagi menghargai hidupnya sendiri. Kakang Tumenggung telah meletakkan harga perjuangannya di atas segala-galanya. Mereka memang orang-orang yang pantas dikasihani, Bibi. Tetapi mereka sendiri menyatakan dirinya dengan bangga atas perjuangannya yang tidak lagi menghiraukan tata nilai dan tatanan kehidupan. Mereka menganggap telah berjuang tanpa pamrih bagi tujuan yang agung." Oh, Nyi Tumenggung itu menarik nafas dalam-dalam. Dirinya sendiri telah terperangkap di dalam lingkungan perjuangan yang agung itu. Suaminya dan seorang anaknya adalah pengikut dari Harya Wisaka yang telah menebarkan racun yang ganas itu. Sekilas Nyi Tumenggung itu teringat kepada suaminya yang berada di dalam bilik tahanan. Nampaknya sulit bagi Ki Tumenggung untuk dapat berpikir dengan bening. Apalagi Ki Tumenggung termasuk salah seorang pemimpin di lingkungan para pengikut Harya Wisaka. Dalam pada itu, setelah selesai mandi dan berbenah diri, maka adik perempuan Paksi itu pun telah berada di peringgitan kembali. Sementara itu ibunya pun dengan cemas bertanya kepada Paksi. "Apakah adikmu laki-laki itu akan kembali, Paksi?" "Maksud ibu, kembali pulang?" "Tidak. Kembali untuk mengambil adik perempuanmu ini?" "Tidak, ibu. Aku yakin tidak. Jika ia membawanya, itu karena ia sekedar ingin menyelamatkan diri. Ia tidak akan mencelakakan adiknya. Jika saja ia melihat apa yang hampir saja terjadi, ia tentu juga akan menolongnya." Ibunya mengangguk-angguk. Desisnya, "Semoga dugaanmu itu benar, Paksi." "Nampaknya dugaan Paksi itu benar, Bibi," berkata Raden Sutawijaya kemudian. Ibu Paksi itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Sekarang, aku minta kau tinggal bersamaku, Paksi." "Ya, Ibu. Aku tidak berkeberatan. Tetapi aku mohon waktu. Aku, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya masih mempunyai kewajiban yang tidak dapat kami tinggalkan." "Kembali untuk mengambil adik perempuanmu ini?" "Tidak, Ibu. Aku yakin tidak. Jika ia membawanya, itu karena ia sekedar ingin menyelamatkan diri. Ia tidak akan mencelakakan adiknya. Memburu adikmu." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Mudah-mudahan aku dapat menemukannya, Ibu. Tetapi jika anak itu sempat menyusup keluar kota, maka kemungkinan itu akan menjadi kecil sekali." Ibunya termangu-mangu sejenak. Matanya yang berkaca-kaca itu memandang ke kejauhan. "Lakukan apa yang baik menurut pendapatmu, Paksi. Mudah-mudahan kau berhasil. Aku mohon doa restu Ibu. Jika tugas-tugasku selesai, aku akan memenuhi keinginan Ibu. Aku akan tinggal bersama Ibu. Setidak-tidaknya untuk sementara." "Aku mengerti, Paksi. Kau memang tidak dapat tinggal di rumah saja berpangku tangan, sementara gejolak di Pajang masih juga belum selesai." Beberapa saat lamanya Paksi berada di rumah ibunya. Namun kemudian mereka pun segera minta diri. "Kakang mau kemana?" bertanya adik perempuannya. "Aku akan menyelesaikan tugas-tugasku. Hati-hati kau di rumah." "Aku takut, Kakang." "Jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Kakakmu tidak akan datang mengganggumu lagi, karena yang dilakukannya adalah sekedar untuk melepaskan diri. Ia sama sekali tidak ingin menyakitimu." Gadis itu mengangguk kecil.
Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya pun minta diri pula untuk meninggalkan rumah itu. Ketika mereka sudah berada di jalan, maka mereka pun mulai membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan adik laki-laki Paksi itu. Kemana anak itu pergi, desis Raden Sutawijaya. Apakah kita akan mengamati lingkungan di sekitar tempat adikku itu kita ketemukan, sahut Paksi. Ada baiknya, Paksi, berkata Pangeran Benawa. Kita lihat keadaan di sekitar tempat itu. Tetapi orang-orang yang tinggal di tempat itu akan dapat mencurigai kita. Apalagi sebelumnya Ki Kamitua sudah pernah melontarkan tuduhan bahwa kita adalah para pengikut Harya Wisaka. Malam nanti, gumam Paksi. Pangeran Benawa pun menyahut. Baik. Malam nanti kita lihat keadaan di sekitar kita ketemukan adik perempuanmu itu Paksi. Sebenarnya lah, ketika malam turun, maka mereka bertiga pun telah pergi ke tempat adik perempuan Paksi itu diketemukan. Meskipun tempat itu gelap, tetapi ketajaman penglihatan ketiga orang itu dapat diandalkan. Dengan Aji Sabta Pandulu mereka dapat melihat cukup jelas, meskipun tidak sejelas siang hari. Dengan hati-hati mereka pun telah menyibak gerumbul-gerumbul belukar. Tempat-tempat yang agak menarik perhatian di sekitar tempat diketemukannya adik perempuan Paksi. Ternyata usaha mereka tidak sia-sia. Mereka menemukan sebuah lubang yang cukup besar untuk menyusup ke dalamnya. Aku akan melihat, apakah lubang itu menembus keluar dinding kota raja, berkata Paksi. Kau akan masuk ke dalamnya. Lubang itu cukup besar untuk merangkak. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya menjadi ragu-ragu. Namun Paksilah yang memastikan diri untuk menelusuri lubang yang gelap pekat itu. Jika lubang itu bermuara di sarang ular, mungkin kekebalan tubuh dapat menangkal gigitan seekor ular. Tetapi jika 10 atau lebih, aku akan berhati-hati. Aku akan menyalakan oncor jarak dan membawanya masuk ke dalam. Paksi memang membawa biji jarak kering yang dirangkai dengan lidi sepanjang jengkal tangan. Aku akan menyalakannya di dalam terowongan, agar sinarnya tidak terlalu memancar. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya berusaha meyakinkan bahwa tidak ada orang sama sekali di sekitar tempat itu. Sebenarnya lah Paksi pun kemudian masuk ke dalam lubang yang tidak begitu besar, menyalakan oncor biji jarak dan merangkak masuk ke dalamnya. Ternyata lubang itu menukik agak dalam, kemudian menjelujur di bawah dinding kota, memanjang menembus keluar. Nafas Paksi pun kemudian terasa menjadi pengap. Tetapi karena oncor jarak itu masih tetap menyala, maka Paksi pun yakin bahwa masih cukup udara di dalam lubang yang panjang itu. Meskipun demikian, nafas Paksi pun menjadi tersengal-sengal juga. Namun akhirnya, terasa udara menjadi semakin segar. Paksi pun yakin bahwa ia hampir sampai di ujung lubang terowongan itu. Sehingga karena itu, maka ia pun telah mematikan oncor jaraknya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian Paksi pun telah sampai di mulut lubang itu. Demikian ia keluar dari lubang terasa hidungnya menghirup udara yang segar sehingga dadanya yang bagaikan terhimpit batu itu pun menjadi lapang. Ternyata dugaan Paksi benar. Ia telah berada di luar dinding kota raja. Mereka telah membuat terowongan ini, desis Paksi. Berapa lama mereka membutuhkan waktu untuk membuatnya? Setelah beristirahat beberapa saat lamanya, seakan-akan memenuhi dadanya dengan udara segar, maka Paksi pun kembali masuk ke dalam lubang itu. Karena ia yakin bahwa lubang itu akan tembus sampai ke tempatnya semula, maka Paksi tidak merasa perlu untuk menyalakan kembali oncor biji jaraknya. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya menunggu dengan jantung yang berdebar-debar. Pada saat mereka menjadi sangat gelisah, maka Paksi pun muncul dari dalam lubang itu. Paksi, desis Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya hampir berbareng. Paksi pun kemudian bangkit berdiri sambil mengibaskan pakaiannya yang menjadi kotor. Kau temukan sesuatu? Bertanya Paksi. Hamba, Pangeran, jawab Paksi. Lubang ini memang menembus sampai keluar dinding kota. Agaknya lewat jalan inilah adikmu itu keluar kota, Paksi. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berdesis. Aku telah benar-benar kehilangan anak itu. Sulit bagiku untuk menemukannya. Sementara itu, setiap hari ia disuapi dengan racun yang benar-benar akan merubahnya menjadi orang lain. Ya. Sulit bagimu untuk menemukannya. Soalnya kemudian, apakah Harya Wisaka juga sudah keluar lewat lubang ini?
Mungkin belum, Paksi, desis Raden Sutawijaya. Mungkin lukanya memang sudah membaik. Tetapi adikmu tentu merupakan taruhan. Jika ia berhasil, maka jalan itu pula yang akan ditempuh oleh Arya Wisaka. Jika tidak, adikmu akan tertangkap. Bahkan mungkin jika terjadi pertempuran, adikmu akan mati. Tetapi kematian para pengikut Arya Wisaka tidak merasa perlu ada yang menangisi. Mereka merasa kematian mereka adalah satu pengorbanan bagi satu perjuangan yang luhur. Kematian dalam apa yang mereka namakan perjuangan adalah satu kebanggaan. Sementara itu Arya Wisaka sama sekali tidak merasa kehilangan. Yang mati biarlah mati. Bersambung ke bab 67. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.